Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marek Hansa pada materi Mitra Teknologi Indonesia. Dan sekarang kita memasuki chapter 13 yaitu developer load balance. Lalu ini adalah 10 materi yang akan kita pelajari pada part ini. Kita akan ke materi pertama yaitu konsep failover dan load balance. Failover dan load balance itu adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur keindahkan. Seperti pada failover dan load balance itu adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Seperti pada contoh topologi ini. Nah, untuk failover sendiri itu konsepnya ISP1 enable dan ISP2 itu bisa maksudnya ISP2 itu akan menjadi backup nanti. Sedangkan kalau load balance ISP1 dan 2 itu aktif secara bersamaan. Gambarannya itu seperti beberapa PC ingin connect ke internet melalui ISP1, kemudian beberapa PC connect ke internet melalui ISP2. Nah, salah satu spesifikasi pada load balance yaitu ketika PC ingin akses itu dia melewati ISP1 dan kalau ingin akses Facebook dia melewati ISP2. Sekarang kita lanjut ke setting topologi. Di sini saya masih menggunakan topologi pada tablet ya, yang mana ini sudah saya hapus PC dan juga servernet. Kemudian namanya untuk router malah saya ganti menjadi router ISP2, begitu juga dengan hostname menjadi router ISP2. Kemudian pada router ISP juga saya ganti menjadi router ISP1 ya. Kemudian untuk bekas konfigurasi OS sebelumnya juga teman-teman harus ya. Lalu untuk konfigurasi ISP2 ini dihubungkan ke ISP. Nah, di sini saya berada di router ISP2. Saya coba IP address string pada ISP2 IP-nya masih kosong ya. Berarti di sini kita konfigurasikan one static-nya saja. Caranya seperti biasa ya. IP address sama dengan saya mau IP-nya 137.148. Interface-nya address static. Lalu kita tambahkan route-nya, kemudian kita tambahkan DNS-nya. Oh, ini saya sudah ada ya, jadi tidak saya tambahkan lagi. Kita cek IP address string, oke sudah ada. Kita coba string 888. Nah, di sini berhasil ya. Selanjutnya kita tambahkan satu router lagi sebagai router customer. Kemudian kabelnya kita hubungkan ke ISP1 dan juga ISP2. Ini untuk penambahannya tidak saya record ya. Oke, ini sudah saya tambahkan ya dengan nama router customer. Di sini kita melakukan set IP address pada router 2 pada ISP1 dan ISP2. Yang mana ini itu berfungsi sebagai gateway oleh router ini. Langsung saja di sini kita sudah untuk ISP1 dulunya. Nah, di sini kita ke IP, kemudian kita ke address. Di sini kita klik add, kita tambahkan IP misal 1.1. Kemudian antaranya adalah yang mengarah ke router customer yaitu address 2. Kemudian kita apply, kita oke, kita ke ISP2 IP address. Di sini IP-nya saya mau 1.2.16.1.1/24. Interface-nya address 2, kita apply, oke. Lalu kita setting pada router customer. Di sini kita set IP network range. Oke, di sini sudah terdeteksi ya router ISP1 dan juga router ISP2-nya. Di sini kita setting IP-nya untuk yang mengarah ke address 1 dulu yaitu 192.168.1.2/24. Oke, kemudian kita setting untuk address 2 172.16.1.2/24. Oke, sekarang kita coba cek ping ke gateway, ping 192.168.1.1 berhasil ya. Ping 172.16.1.1. Nah, yang ke ISP2 juga berhasil. Kita lanjut ke add default route pada router customer. Di sini router customer-nya saya kali namanya menjadi migratif, tidak apa tidak satunya ya. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan default route pada router migratifnya. Yang mana nanti router migratif itu bisa internetan dengan menggunakan dua jalur, yaitu dari ISP1 dan juga ISP2. Oke, langsung saja di sini pada router migratifnya sudah saya konekkan ke Windows dengan menggunakan roman ya. Oke, di sini kita ke ID, kemudian kita ke route. Di sini kita klik add untuk DSL address-nya 00/0. Kemudian fiturnya kita tulis yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu. Kemudian kita apply. Kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ISP2. Fiturnya tetap 00/0. Fiturnya 172.16.1.1. Kita apply. Nah, ini salah satu routernya. Statusnya ini statis saja, tapi nggak apa-apa, ini itu bisa aktif menjadi AS kalau kita disable routing satunya. Nah, inilah konsep dari failover. Di sini saya akan aktifkan yang ISP1 saja, kemudian yang ISP2 ini saya disable. Kita coba tes apakah sudah bisa ping ke internet atau belum. Di sini kita klik di terminal, kita coba ping 888. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, karena DNS-nya belum kita isi, maka di sini kita tulis IP DNS server 888. Kemudian kita coba ping burung.com. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oh ya, agar lebih maksimal kita tambahkan 2 PC pada topologi kita ya. Di sini untuk menambahkannya akan saya tidak record ya. Oke, ini sudah saya tambahkan 2 PC-nya ya.
Nah, agar mereka itu bisa internetan, di sini kita settingkan pada router mikrobitnya. Di sini kita coba buat bridge untuk dijadikan gateway oleh visinya ya. Di sini kita klik bridge, kemudian kita klik add. Untuk namanya saya mau misal bridge Maura, langsung saja kita apply. Kemudian di sini kita support. Di sini kita masukkan interface atas saja, yaitu interface atas dan juga R4. Kemudian kita coba setting IP untuk bridge-nya ya. Di sini kita klik IP, addresses. Untuk IP bridge-nya, saya mau misalkan 10.10.10.1/24. Interface-nya kita pilih yang bridge, kita apply. Kemudian kita buat DHCP server juga ya untuk bridge-nya. Di sini kita klik IP, kemudian klik DHCP server. Kita klik DHCP setup. Untuk interface-nya, ini adalah bridge Maura ya. Selanjutnya bisa kita next saja. Baru kita setting NAT-nya, kita ke IP, kemudian ke firewall, lalu kita connect, ping-nya SSC NAT, port interface-nya Ether1, kemudian action-nya adalah master. Kita apply, kita buat lagi untuk yang Ether2, di sini kita copy saja, port interface-nya Ether2, kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita coba refresh IP pada visinya ya. Kita coba IP DHCP. Oke, di sini saya pada divisi 1 mendapatkan IP 10.254 dan pada divisi 2 saya mendapatkan IP 10.253. Oke, di sini kita coba testing ya. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini kita tambahkan IP DNS-nya agar bisa ping titik.com ya. Kita coba ping titik.com. Di sini juga sudah bisa. Kita lanjut ke konfigurasi file hopper. Untuk konsep file hopper itu saya jelaskan pada materi pertama tadi ya. Yang intinya jika terdapat 2 jalur USB, maka satu jalurnya akan menjadi backup. Nah, tadi sebelumnya kita sudah melakukan file hopper secara sederhana sebenarnya, yang mana pada jalur USB 1 ini yang aktif dan jalur USB 2 ini yang disable atau menjadi backup. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan melakukan disable enable pada dua jalur USB ini, itu kan tidak efisien ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan parameter distance. Distance itu maksudnya mendeskripsikan parameter atau nilai parameter rutin yang diprioritaskan. Jadi jika distance tersebut nilainya makin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, di sini kita coba berdasarkan nilai distance pada ISP1 yang artinya nanti ISP2 yang akan diprioritaskan. Di sini kita coba konfigurasi ISP1 pada distance. Di sini kita isi 10 misal, kemudian kita coba apply, lalu kita oke. Kita coba nyalakan yang ISP2. Nah, maka di sini jalur internet dipindahkan ke ISP2 ya. ISP1 menjadi statis saja dan ISP2 menjadi aktif statis. Nah, jika misalkan kita disable Ether2, kita coba ke interface, kemudian kita disable Ether2, maka jika kita cek KDLB root, nah di sini otomatis yang aktif itu menjadi ISP1 ya teman-teman. Kita nyalakan lagi Ether2-nya, lalu pada ini yang Ether2 distance-nya kita naikkan menjadi 20. Kita apply. Oke, nah di sini yang aktif adalah ISP1 ya. Kita lanjut ke cek gateway pada failover. Saat menggunakan failover pada migratif itu terdapat fitur cek gateway teman-teman. Nah di sini saya berikan sedikit kasus. Jika sekarang kan jalur yang digunakan adalah ISP1 ya. Nah jika IP pada ISP1 itu disable, apakah migratifnya sudah bisa mendeteksi atau belum? Maka dari itu bisa kita gunakan penentuan cek gateway. Jika kita menggunakan cek gateway pada router migratif yang memiliki ISP1, maka nanti router migratif itu akan selalu melakukan cek gateway pada ISP1. Kalau misalkan pada ISP1 disable, maka jalurnya akan berubah ke ISP2. Langsung saja di sini kita coba terapkan cek gateway-nya pada router migratif ya. Di sini kita coba juga konfigurasi jalur ISP1. Di sini terdapat opsi cek gateway, yang mana ini terdapat 2 opsi yaitu ping dan juga ARP. Kalau misalkan pilih ping, maka routernya akan terus melakukan ping gateway setiap 10 detik. Kalau misal ARP, ya berarti dia menggunakan fitur ARP. Di sini kita pilih yang ping saja, kemudian kita coba apply. Sekarang kita coba disable IP ISP1. Kita ke router ISP1, untuk IP yang mengarah ke Ether2 ini kita disable. Kita tunggu sekitar 10 detik ya. Kemudian kita coba cek pada routing table-nya router migratif. Nah, maka di sini jalur yang aktif adalah jalur yang ke ISP2. Jadi sekarang dia itu sudah bisa mendeteksi jika pada ISP1 itu terdapat kesalahan. Kita aktifkan lagi IP pada router ISP1 ya. Kita lanjut ke konfigurasi load balance (LDMP). Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai konsep dan penerapan dari load balance. Untuk konfigurasi load balance ini cukup simpel sebenarnya. Ini untuk routing table yang tadi yang 00/0 kita hapus semua ya. Oke, kemudian kita klik add.
CFP address-nya 00/0. Untuk kedua kita isikan IP dari ISP, maka di sini kita tambahkan satu kolom lagi. Untuk kolom pertama kita isikan IP ISP1 dulu ya, 192.168.1.1. Lalu kolom yang kedua kita isikan IP ISP2, 172.16.1.1. Kita apply. Oke, di sini statusnya sudah AF ya. Artinya kita bisa internetan dengan menggunakan ISP1 ataupun 2. Di sini kita coba uji pada PC-nya apakah mereka itu lewatnya jalur ISP1 apakah jalur ISP2. Oke, ini ketika saya coba track rata-rata, ternyata dia itu melewati jalur ISP1 ya. Ini 192.168.1.1. Sekarang kita coba tes Google.com ya, kira-kira itu lewatnya ISP mana. Oke, di sini ternyata dia juga melewati ISP1. Ini teman-teman. Nah, dalam load balance itu terdapat istilah round robin, yang maksudnya ini adalah masih menggunakan ISP1 atau 2. Jadi sifatnya itu masih 50-50 teman-teman. Kita lanjut ke threshold, tapi kita sudah melakukan konfigurasi load balance, tapi sifatnya itu masih round, yaitu kita masih tidak tahu dari router mikrotik itu nentunya pakai ISP1 atau 2. Nah, kali ini kita akan mencoba threshold dari sisi router mikrotik. Langsung saja kita coba pada router mikrotiknya. Di sini kita ketuk, kemudian ke threshold. Di sini pada threshold itu kita coba isikan 888, kemudian pada protokol ICMP langsung kita coba start. Dia melewati ISP2 ya teman-teman. Kita coba stop, kita coba threshold ke IP-nya SP. Untuk IP-nya SP tadi sudah saya cari tahu yaitu 31.13.68.35. Kita coba start. Ini dia melewati ISP1 ya teman-teman, 168.1.1. Lalu gimana kalau kita coba threshold pada PC? Di sini kita coba stop dulu, kita coba ping ke IP-nya SP apakah dia sama lewatnya ISP-nya. Langsung press saja ya, nggak usah ping. Oh, ini dia ternyata kalau dari PC itu lewatnya ISP2 teman-teman, 172.16.1.1. Kita lanjut ke kasus berbeda bandwidth pada ISP. Sekarang kita akan mencoba kasus sehingga pada setiap ISP itu bandwidth-nya berbeda-beda. Misal pada ISP1 bandwidth-nya adalah 2 Mbps dan pada ISP2 itu 8 Mbps. Nah, pada saat ini kita tidak bisa menggunakan round robin karena bandwidth yang paling besar adalah ISP2. Oleh karena itu kita akan melakukan konfigurasi load balance lagi. Di sini saya sudah berada di road place. Kita buka yang konfigurasi 00/0. Nah, di sini karena bandwidth-nya 2 MB dan 8 MB, berarti artinya 4:1 ya. Maka pada PC di sini kita tambahkan kolom lagi agar menjadi 5 kolom. Pada kolom yang pertama ini IP ISP1. Untuk kolom yang selanjutnya adalah IP ISP2 ya. Kita coba tulis satu persatu. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba apply. Nah, jika sudah seperti ini bisa dipastikan jalur yang paling banyak digunakan untuk akses internet ini adalah ISP2. Kita coba uji dengan threshold. Di sini kita klik tool, kemudian kita ke threshold. Kita uji untuk IP-nya YouTube. Tadi saya sudah cari IP-nya adalah 142.251.12.91. Untuk protokolnya masih ICMP. Kita coba start. Nah, benar ya teman-teman, ini dia pakainya jalur ISP2 yang IP-nya adalah 172.16.1.1. Kemudian teman-teman bisa coba pada PC-nya, tapi insya Allah ini nanti dia pasti akan melewati jalur ISP2 ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi load balance row. Sebelumnya kita pernah mengkonfigurasi load balance dengan ICMP. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi load balance row. Terus ini berbeda dengan SFC address. Maksudnya kalau kita bisa mendefinisikan misal dari PC1 ketika mau internetan itu melalui ISP1. Maka pada SFC address-nya kita isikan IP PC-nya. Karena akan menggunakan SFC address, maka pada PC-nya ini kita buatkan IP statiknya ya. Nah, saat ini IP pada PC1 dan 2 sudah saya bikinkan yang statiknya. Untuk PC1 ini IP-nya adalah 10.10.10.11 dan untuk PC2 saya IP-nya adalah 10.10.10.10.12 teman-teman. Bisa setting sendiri ya. Langsung saja kita coba konfigurasikan. Kita masuk ke window-nya. Di sini kita ke IP, kemudian kita ke row. Di sini yang 00/0 kita bisa klik dulu. Untuk menambahkan row terus, di sini kita klik terus yang ini, kemudian kita klik add SFC address-nya kita tulis IP yang PC1 dulu. Tapi IP-nya adalah 10.11. Lalu pada tabel ini misalkan bisa kita tulis PC1. Tabel ini maksudnya ketika ada paket dari 10.11, maka router migrasinya itu akan melihat routing tabel pada tabel ini.
Ini kita coba apply, lalu kita tambahkan lagi untuk IPv6 yaitu 10.12. Untuk tabelnya misal IPv2 kita apply, kemudian kita open. Jika rulesnya sudah, di sini kita taruh, kemudian kita klik add, addressnya 00/0, nya kita tulis ISP1 dulu, IP-nya yang 92.168.1.1. Lalu pada routing mark yang ini kita pilih yang VPv1 dulu, karena kita ingin VPv1 agar bisa internetkan itu kan menggunakan ISP1 ya. Kalau yang VPv2 itu misal kita mau ya, kalau mau internet nah itu pakai ISP2 ya. Ini kita apply, kita tambahkan lagi gateway-nya ISP2. Untuk routing mark-nya VPv2 kita apply. Oke, kita coba uji pada PC-nya. Kita coba tes lapangan pada VPv1 dia itu melewati ISP1 untuk menuju ke lapangan. Kita coba pada VPv2 terusnya dia kalau mau ke lapangan ya berarti lewatnya ISP2 ya. Oke, di sini pada VPv2 pengelakanakan dia melewati ISP2 ya. Kita lanjut ke konfigurasi load balance firewall menu. Sekarang kita coba konfigurasi load balance menu. Menu ini lebih cocok dibandingkan metode lainnya karena pada menu ini kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Salah satu contoh dari load balance manager ini, misal dari PC1 ingin akses internet melewati ISP1 dan PC2 melewati ISP2. Kasusnya ini seperti pada Routers ya. Contoh lainnya misal hanya ada TTS saja yang melewati ISP1, terus yang HTTP layarnya ISP2 seperti itu. Kita coba konfigurasikannya sekarang. Untuk konfigurasi yang sebelumnya, ini kita bisa buat saja. Untuk kasus yang akan kita lakukan itu sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita mulai konfigurasinya. Kita bisa ke IP, firewall, kemudian di sini ada opsi menu, kita klik add. Nah, pada kita pilih pro routing, kemudian SRC address-nya kita isikan IPv1 yaitu 10.11, kemudian kita ke action, kemudian action-nya kita pilih yang mark routing, kemudian pada new routing mark misal kita tulis main ISP1, kita coba apply. Nah, ini sudah hijau ya. Kita tambahkan lagi owner yang VPv2, di sini sama ya, pre routing, SRC address-nya IPv2 10.12, action-nya adalah mark routing, lalu new routing mark main ISP2, kita coba apply. Oke, kemudian kita daftarkan pada routing tabelnya, kita ke IP, lalu kita ke route, di sini kita klik add, ISP address-nya 00/0, gateway-nya kita tulis yang ISP1 dulu. Pada routing mark kita pilih yang main ISP1, kita coba apply. Jadi kita tambahkan yang ISP2, routing mark-nya pilih yang main ISP2, kita apply, kemudian kita open. Oke, sudah AS ya. Kita coba uji pada PC-nya. Kita coba tes lapangan. Oke, ini sudah sesuai menggunakan ISP1. Kita coba tes lapangan pada VPv2. Apakah dia benar-benar menggunakan ISP2? Nah, benar ya. Di sini pada VPv2 ini dia melalui jalur ISP2. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 13 ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.